Pada kesempatan siang hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan di dalam bab-bab fikih sholat, wabil khusus sholat berjamaah, dan kita akan menyampaikan satu tema tentang ahkamul masbuk, hukum-hukum seputar makmum masbuk. Kata masbuk di dalam bahasa Arab berasal dari kata sabaqo, maknanya mendahului. Kata masbuk berarti yang didahului. Untuk itu penyebutan kata masbuk digunakan untuk para makmum di dalam sholat berjamaah yang terlambat, karena ketika dia datang sudah didahului oleh jamaah-jamaah yang lain, sudah didahului oleh imam ketika takbir, oleh jamaah yang lain ketika melakukan sholat bersama dengan imam. Maka kata masbuk maknanya adalah yang didahului. Dan secara pengertian umumnya kita kenal kata masbuk adalah kita sebut untuk para makmum yang terlambat ketika sholat berjamaah di masjid bersama dengan imam. Kita akan mempelajari hukum-hukum seputar makmum masbuk. Yang pertama, kapankah seseorang yang sholat berjamaah di masjid atau seseorang yang ketika sholat berjamaah dia dikatakan mendapatkan pahala berjamaah bersama dengan imam? Yang pertama, bahwasanya dalam pembahasan ini ada dua bagian. Yang pertama adalah idraku fadilatil jamaah, yaitu mendapati keutamaan sholat berjamaah. Kapan dikatakan kita mendapatkan keutamaan salat berjamaah? Wa huwa yahsulu biishtirakil ma'mum ma'al imam fi juz'in min sholatihi. Ketika ada seorang makmum sudah menjalankan sholat bersama dengan imam, meskipun hanya di beberapa bagian singkat dari sholat berjamaah tersebut, maka hakikatnya ketika ada makmum masbuk masuk ke dalam masjid, selama dia masih mendapati gerakan bersama dengan imam, walaupun hanya sebentar, walau fil qiyadah al-akhirah qabla salam, walaupun hanya mendapati imam dalam kondisi sedang menjalankan at-tahiyat akhir sebelum salamnya, yang penting imam belum salam dan dia masih bergabung dalam salat tersebut, meskipun dalam kondisi imam sedang menjalankan at-tahiyat akhir dan meskipun sebentar dia dapati dan sebelum salam dilakukannya, maka hakikatnya dia sudah mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama di kalangan mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah, kemudian termasuk juga mazhab Hanabilah, dan ini adalah pendapat yang sahih di sebagian mazhab Syafi'iyah dan sebagian mazhab Malikiyah. Maka menurut jumhurul ulama bahwa seseorang ketika sholat berjamaah dan dia dalam kondisi terlambat, selama masih mengikuti gerakan bersama dengan imam, hakikatnya dia sudah dikatakan mendapatkan keutamaan sholat berjamaah bersama dengan imam. Dan ini berdasarkan hadis sebagaimana yang disampaikan di dalam sebuah riwayat hadis, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa alaikumus sakinah wal waqar." Kalau kalian sudah mendengar iqamah, famshu ila shalah, maka berjalanlah ke salat, di tempat salat, wa alaikumus sakinah wal waqar. Berjalanlah kalian dalam kondisi tenang, dalam kondisi tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ya, wala tusri'u, jangan bercepat-cepat. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Maka apapun yang kamu dapati bersama dengan imam, maka salatlah sebagaimana posisi imam. Wa ma fatakum fa'atimmu. Adapun kalau terlambat, tertinggal beberapa rakaat bersama imam, maka sempurnakanlah setelah imam salam. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita sholat kan kita terlambat,
bagaimanapun kondisi imam, kita langsung mengikutinya tanpa harus kita menunggu gerakan selanjutnya yang dilakukan oleh imam. Dan sekaligus juga menegaskan kepada kita bahwasanya apapun yang kita dapati bersama dengan imam akan menjadikan kita mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Kemudian di antara dalil yang lain, dalam sebuah riwayat hadis diceritakan bahwasanya ada seorang dari kota Madinah pada waktu itu menceritakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu sami'a khaffaqa na'lai wa huwa sajid. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sholat berjamaah bersama para sahabat, Nabi dalam kondisi sujud. Dalam kondisi sujud inilah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada jamaah yang masbuk, makmum masbuk, yang kemudian dia bercepat-cepat dengan langkahnya sehingga sandalnya bisa terdengar. Bunyi sandalnya bisa terdengar. Falamma faragha min sholatihi, kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai sholatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, siapa tadi yang sampai keluar bunyi sandalnya? Saya mendengarnya tadi. Faqala, maka kemudian orang tadi mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul, saya yang tadi masuk masjid dalam kondisi buru-buru sampai kemudian langkah saya percepat yang menimbulkan suara-suara. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, fama sona'ta, kenapa engkau buru-buru seperti itu? Orang ini menjawab, wajadtuka sajidan fasajadtu. Ketika aku mendapati engkau ya Rasul dalam kondisi sujud, saya buru-buru untuk ikut sujud bersama denganmu. Faqala, maka Nabi mengatakan, hakada fasna'u, demikianlah seharusnya kamu menjalankannya, yaitu bagaimanapun posisi imam, ketika kita masuk sholat berjamaah langsung ikut bersama dengan posisi imam tersebut. Wala ta'taddu biha man wajadani raqi'an aw qa'iman aw sajidan falyakun ma'i ala halil lati ana 'alaiha. Nabi kemudian menyampaikan, barang siapa yang mendapatiku ketika ruku atau ketika mendapatiku dalam kondisi sujud, ya, maka hendaknya dia memposisikan dirinya sebagaimana posisiku. Maka dalam hadis-hadis ini menunjukkan bahwa makmum masbuk, makmum yang terlambat, selama dia mendapati gerakan bersama imam, dia mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Dan kemudian hukum yang kedua, pada saat dia masuk masjid dalam posisi terlambat tadi, dia langsung memposisikan dirinya sebagaimana posisi imam. Lakin sawabuhu yakunu duna sawabi man adrakaha min awaliha. Hanya saja seseorang yang mendapati dirinya masbuk meskipun sudah mendapatkan gerakan bersama dengan imam dan dia mendapatkan keutamaan salat berjamaah, tentu pahalanya berbeda dengan orang-orang yang salat berjamaahnya lebih awal, salat berjamaahnya datang lebih dulu sehingga dia tidak terlambat untuk menjalankan salat berjamaah tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika sholat berjamaah, tentu sholat berjamaah di shaf yang pertama pahalanya lebih besar dibandingkan dengan shaf yang kedua. Shaf yang kedua tentu lebih besar pahalanya daripada shaf yang ketiga, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa orang yang sholat berjamaah di shaf yang pertama, kemudian dia tidak terlambat ya, bersama dengan imam, ikut mengetahui takbiratul ihram bersama dengan imam, dia akan mendapatkan pahala lebih besar dalam salat tersebut dibandingkan dengan orang yang terlambat dan hanya mendapati sebagian dari gerakan yang dilakukan oleh imam tersebut.